Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah khatib memanjatkan puja-puji sebagai tanda rasa syukur kepada Allah, diiringi dengan salawat sebagai tanda mahabbah kepada Rasulullah SAW, khatib melanjutkan mengajak pribadi khatib sendiri dan jamaah umumnya agar marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Semoga takwa kita mampu menjadi bekal suatu saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 hari sudah kita berpisah dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, bulan Ramadan yang lebih baik dari 1000 bulan, bulan Ramadan yang mengedukasi kita, memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas amal ibadah kita selama bulan Ramadan, sehingga umat Islam di bulan ini pada umumnya menyaksikan pemandangan-pemandangan yang indah di setiap rumah ibadah. Masjid-masjid mushola tiba-tiba dipenuhi dengan orang melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Di bulan Ramadan ini pula tumbuh subur dermawan para kaum muslimin, berbagi sebagian rizkinya menjelang berbuka puasa serta minuman dan makanannya untuk meraih pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta amalan-amalan lain di bulan Ramadan, di antaranya memperbanyak baca sholawat, tadarus Al-Quran dan amalan-amalan soleh lainnya dalam rangka meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian disusul dengan gema suara takbir yang artinya mengakhiri bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan serta amalan-amalan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa dan ibadah kita mampu menghantarkan kita menjadi manusia yang berpredikat takwa di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan sebuah kisah edukatif dari seorang raja yang soleh bernama Raja Zulkarnain beserta pasukannya, di mana suatu ketika Raja Zulkarnain dan pasukannya akan mengadakan suatu perjalanan jauh berdakwah, melaksanakan tugas-tugas agama perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikumpulkan pasukannya di suatu hari, dikumpulkan kemudian dikasih nasihat-nasihat bahwa kita akan melaksanakan perjalanan yang jauh di sore hari, kita melewati waktu di malam hari.
Dan di malam hari itu pun kita akan melewati perjalanan, yaitu menyeberang sungai yang sangat panjang. Oleh karena itu nasihat seorang raja kepada pasukannya, ambillah barang-barang di sungai yang terinjak oleh kakimu, masukkan ke dalam tas, dan jangan kamu buka di malam hari, akan kita buka bersama setelah terbit matahari. Artinya setelah barang-barang ketika dibuka terlihat barangnya. Kemudian mereka pun bergegas untuk melakukan perjalanannya. Sampai suatu waktu mereka berjumpa dengan waktu malam hari, dan apa yang disampaikan oleh rajanya, yaitu melewati menyeberang kali yang panjang pun tiba waktunya. Kemudian para pasukan raja ini yang telah dinasihati untuk mengambil dan memasukkan yang terinjak oleh kakinya di kali itu terbelah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka mengabaikan perintah sang raja. Jadi tidak mengambil apa yang disuruh oleh raja berupa benda-benda yang ada di sungai. Mereka menganggap merepotkan saja, sehingga mereka betul-betul tidak mengambil sama sekali benda-benda yang ada di sungai. Adapun kelompok yang kedua, mereka mengambil tapi sekedar menghormati perintah seorang raja. Kadang ngambil, kadang pun tidak, sehingga tas mereka tidak penuh dengan barang-barang yang diinstruksikan oleh raja mereka. Adapun kelompok yang ketiga adalah kelompok pasukan yang menerima segala perintah dengan sepenuh hati. Apa yang diperintahkan oleh sang raja maka dikerjakan secara total, sehingga ketika melewati sungai, apa yang diinjak oleh kakinya diambil masukkan ke dalam tas. Sampai mereka selesai melewati sungai itu, kemudian tas mereka pun penuh dengan isi barang-barang yang ada di sungai. Bahkan mereka terasa berat, kepayahan membawa barang-barang yang di sungai yang penuh dengan yang memenuhi tas mereka. Tapi karena saking taatnya kepada sang raja, mereka dengan susah payah pun sampailah kepada perbatasan untuk keluar dari sungai itu. Kemudian mereka tetap menunggu malam hari itu sampai terbit matahari. Setelah berganti hari, matahari pun fajar terbit dengan matahari. Kemudian mereka diperiksa barang-barangnya oleh Raja Zulkarnain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu penasaran. Jangankan yang mengambil benda-benda yang ada di kali yang di tas mereka, yang tidak mengambil pun mereka penasaran apa sebetulnya yang ada di dalam tas. Ternyata ketika dibuka oleh pasukan dan disaksikan dan diperiksa oleh Raja Zulkarnain, mereka terkagum, mereka terkejut, sebagian menyesal, sebagian merasa bangga dan bahagia. Karena ternyata isi yang ada di dalam tas yang mereka ambil di kali itu ternyata berupa benda emas, berlian dan permata. Begitu mahalnya dan berharganya benda-benda ini. Akhirnya kelompok yang pertama yang mengabaikan perintah sang raja menyesal dan amat sangat karena tidak bisa mendapatkan barang-barang yang berharga itu. Adapun kelompok yang kedua, mereka merasa senang tapi banyak menyesalnya karena tidak mengambil yang begitu banyak, sehingga mereka punya barang-barang yang berharga tapi amat sangat sedikit karena niatnya hanya menghormati perintah sang raja. Kadang ngambil, kadang tidak, tas mereka pun tidak penuh. Adapun kelompok yang tiga, hadirin sekalian, kelompok yang taat secara penuh. Setiap kali menginjak barang yang ada di sungai, mereka ambil masukkan ke dalam tas sampai penuh, sehingga ketika dibuka mereka amat sangat bahagia mendapatkan barang-barang yang berharga begitu banyak. Kisah ini apabila kita tarik dengan kisah peristiwa ibadah yang kita lewati selama bulan Ramadan, mempunyai suatu pelajaran edukasi buat kita bahwa ketika umat Islam melewati bulan Ramadan selama 1 bulan, ada kelompok umat Islam yang tidak peduli dengan perintah puasa. Tidak sedikit mereka di siang hari makan sebagaimana orang yang bukan orang Islam.
mereka minum, bahkan tidak sedikit mereka yang menghidupkan tradisinya merokok di tempat-tempat terbuka. Kelompok ini menyesal ketika bulan Ramadan berlalu, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa karena dia tidak beramal puasa di dalamnya, tidak melakukan ibadah sholat tarawih di dalamnya, apalagi baca Quran, apalagi baca sholawat. Mereka tidak punya amalan sedikit pun di dalam bulan Ramadan, malah mereka berdosa karena meninggalkan perintah wajib bulan Ramadan. Kelompok yang pertama amat sangat menyesal. Kemudian kelompok yang kedua dikaitkan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kelompok yang kedua ini hanya puasa saja, mereka tidak mengambil ibadah-ibadah sunnah tambahan lainnya. Mereka tidak melakukan ibadah sholat sunnah tarawih, mereka tidak bertadarus Al-Quran, mereka tidak bersedekah, mereka tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan puasanya pun kadang puasa, kadang tidak. Tidak sedikit mereka puasa sepekan, 3 pekan berikutnya mereka tidak puasa. Inilah yang digambarkan oleh para ulama, orang yang lapar puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kamin so'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atas." Banyak orang berpuasa di siang harinya lapar, haus, tetapi mereka tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kelompok yang ketiga adalah orang yang berpuasa dari awal hari masuk bulan Ramadan. Mereka serius, mereka maksimal puasa selama 1 bulan diiringi dengan ibadah-ibadah sunnah tambahan. Selain menjaga ibadah sholat wajib, mereka juga di malam harinya melakukan ibadah puasa, melakukan ibadah sholat tarawih, witir, tahajud. Mereka bertadarus dengan Al-Quran. Tidak sedikit mereka khatam Al-Quran lebih dari 1 kali. Mereka membaca banyak sholawat kepada Nabi. Bahkan mereka tidak sedikit bersedekah, berbagi sebagian rizki kepada orang fakir, miskin, dan du'afa dalam rangka meraih pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita Allah masukkan ke dalam kelompok golongan orang yang ketiga, orang-orang yang mudah-mudahan maksimal di dalam ibadahnya selama bulan Ramadan dengan ikhlas mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kelompok yang ketiga ini, yang mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan yang ketiga ini, termasuk golongan orang-orang yang mampu meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah janjikan pahala, Allah janjikan ampunan, dan Allah janjikan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu sabdanya Nabi Muhammad, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena sadar itu adalah suatu panggilan keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengharap ridho dan pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Riwayat lain mengatakan, "Mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa koma, berdiri di malam hari mengadakan qiyamul lail, bisa sholat tarawih, witir, tahajud, dan lain-lainnya, berdasarkan karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka mengharap ridho dan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Orang-orang yang meraih derajat takwa dan ampun si Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjanjikan, menyediakan orang-orang yang meraih derajat takwa adalah ampunan dan surganya, sebagaimana difirman dalam Al-Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu sekalian kepada ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa termasuk orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disediakan ampunan serta surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sekali lagi kita masuk
ke dalam golongan 3 yang diizinkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang diterima puasanya dan menghantarkan amalan-amalan ibadah puasa kita menjadi orang yang mendapat ampunan serta surga dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hadirin sekalian, kita belum maksimal di bulan Ramadan kemarin karena mungkin uzur kesehatan, karena mungkin kesibukan kerja, tapi kita masih ada kesempatan membawa nilai-nilai atau amalan-amalan Ramadan ke 11 bulan yang akan datang untuk menutupi kelemahan dan kekurangan kita di bulan Ramadan, agar kita tidak banyak menyesal sebagaimana kelompok yang pertama dan kedua, karena penyesalan selalu datang tidak di awal, tetapi penyesalan akan selalu datang di akhir. Kurang lebihnya itu yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal